Yo Mina, kembali lagi bersama kami di channel Break Time. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertarungan terepik kapten kita, yaitu Luffy, pada cerita serial anime One Piece. Sebelum kita masuk ke konten pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kami semangat dalam mengerjakan konten-konten yang akan menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulaikan. Luffy versus Arlong. Pertarungan Luffy terjadi pada Arc Arlong Park yang terjadi di sebuah desa yang merupakan desa asal dari Nami. Arc ini bermula dari datangnya sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh manusia ikan bernama Arlong. Arlong adalah seorang manusia ikan yang datang ke desa asal Nami untuk merebut desa tersebut dan menjadikan desa tersebut menjadi markasnya. Setelah desa tersebut berhasil dikuasai oleh Arlong, dia pun membuat markas di tempat tersebut yang diberi nama Arlong Park. Saat itu, Nami masih sangatlah kecil. Namun, Nami sudah sangat berbakat untuk menggambar peta. Arlong yang mengetahui hal tersebut memanfaatkan kecerdasan Nami untuk menggambar peta dunia. Nami yang ingin menyelamatkan desa tercintanya hanya mampu menurut dengan perkataan Arlong. Namun, suatu saat Nami membuat suatu perjanjian dengan Arlong. Perjanjian tersebut yaitu, jika Nami mampu memberikan Arlong uang sebesar 100 juta beli, maka Arlong harus meninggalkan desanya dan tak akan pernah kembali. Dan Arlong pun menyetujuinya. Nami berkelana untuk mengumpulkan 100 juta beli dengan cara merampas uang dan harta dari para bajak laut. Di saat ia melakukan perjalanan itulah dia bertemu dengan Luffy dan mereka pun mulai menjadi teman. Hingga suatu saat Luffy, Nami, Zoro, dan Usopp sedang mendapat masalah di Baratie. Nami memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari Luffy, membawa kapal Luffy yang kita kenal dengan nama Merigo. Setelah masalah di Baratie selesai, Luffy dan kru langsung menyusul Nami ke desa asal Nami. Setelah Luffy mengetahui semua alasan Nami membawa kabur kapal Merigo, Luffy pun bertekad untuk menyelamatkan Nami dan desa asalnya tersebut dari cengkraman Arlong. Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp pun langsung menyerbu Arlong Park. Pertarungan Luffy dan Arlong sangatlah sengit. Arlong bertarung menggunakan senjata yang bernama Kiribachi. Pertarungan mereka sampai pada puncaknya saat mereka sampai di ruangan Nami. Luffy yang melihat ruangan Nami penuh dengan darah merasa sangat marah karena mengetahui Nami sangat menderita selama ini. Pertarungan mereka diselesaikan oleh Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no Ono. Arlong pun langsung tumbang setelah terkena serangan tersebut. Arc Arlong Park ini terjadi pada episode 31 sampai dengan episode 45. Sungguh pertarungan yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, Luffy versus Crocodile. Pertarungan Luffy melawan Crocodile ini terjadi pada Arc Alabasta. Crocodile adalah si Chibukai pertama yang dilawan oleh Luffy. Pertarungan mereka terjadi karena Luffy ingin menyelamatkan negeri temannya yang sedang dijarah oleh Crocodile. Teman Luffy tersebut adalah tuan putri dari kerajaan Alabasta yang bernama Vivi. Vivi dan Luffy bertemu pertama kali saat Vivi
sedang bekerja di suatu organisasi bernama Baroque Works. Vivi tak sepenuhnya bekerja sebagai agen di Baroque Works, melainkan dia sedang memata-matai Baroque Works. Karena Vivi ingin mengetahui siapa pemimpin organisasi tersebut dan ingin mengetahui tujuan organisasi tersebut. Suatu saat penyamaran Vivi diketahui oleh Mr. Five. Vivi pun segera akan dibunuh oleh Mr. Five dan asistennya Miss Valentine. Namun Zoro menolong Vivi atas suruhan dari Nami. Mulai saat itu, Vivi dan sekelompok bajak laut topi jerami menjalin hubungan pertemanan. Luffy dan Crocodile melakukan beberapa kali pertarungan. Luffy mengalami kekalahan telak saat mereka pertama kali bertarung. Crocodile yang memiliki kekuatan buah iblis Logia tak bisa diserang oleh Luffy, dan dia pun mengalami kekalahan telak dan hampir mati. Setelah kekalahan tersebut, Luffy pun mengetahui kelemahan Crocodile, di mana kelemahannya tersebut adalah air. Saat Crocodile terkena air, Crocodile tidak bisa berubah menjadi pasir dan Luffy bisa menghajar tubuh pasir milik Crocodile. Setelah mengetahui hal tersebut, pertarungan Luffy dan Crocodile pun menjadi seimbang. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga akhirnya Luffy mengalahkan Crocodile menggunakan jurus Gomu Gomu no Storm. Arc Alabasta ini terjadi pada anime One Piece episode 92 sampai dengan episode 130. Luffy versus Enel. Pertarungan Luffy dan Enel terjadi pada Arc Skypiea. Enel menyebut dirinya sebagai dewa karena dia mempunyai kekuatan buah iblis Goro-Goro yang membuatnya dapat memanipulasi petir ataupun listrik. Pada arc ini, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Enel kecuali Luffy. Luffy yang mempunyai kekuatan Gomu-Gomu menjadi musuh alami Enel karena kekuatan listrik tidak akan mempan terhadap karet. Pertarungan mereka terjadi di atas kapal Enel yang bernama Arc Maxim. Enel dikalahkan oleh Luffy menggunakan jurus Gomu-Gomu no Ougon Rifle, yang pada saat itu tangan Luffy sedang berbalut atau terbalut oleh bola emas raksasa. Arc Skypiea ini terjadi pada anime One Piece episode 153 sampai dengan 195. Luffy versus Rob Lucci. Tak bisa dipungkiri lagi, pertarungan para kru topi jerami dengan angkatan laut dan Shaper Paul di Enies Lobby jadi salah satu arc paling heroik. Misi penyelamatan Nico Robin sangat berat karena dihadangnya kru topi jerami oleh anggota CP9. Para kru topi jerami berhasil mengumpulkan banyak pengikut dari Water 7. Luffy yang ingin menyelamatkan Robin dihadang oleh ketua CP9 yang bernama Rob Lucci. Rob Lucci adalah pemakan buah iblis Zoan Neko Nekonomi model Leopard. Kekuatan Gear 2 Luffy bangkit pada arc Enies Lobby ini, tepatnya saat dia melawan Blue No, salah satu anggota CP9 yang dilawan Luffy sebelum bertarung melawan Rob Lucci. Dengan mode Gear 2 ini, Luffy dapat mengalahkan Rob Lucci dengan jurus Gomu Gomu no Jet Gatling Gun. Meskipun Luffy menang melawan Rob Lucci, Luffy mendapatkan luka yang serius hingga membuatnya tak dapat menggerakkan tubuhnya. Arc Enies Lobby terjadi pada episode 264 sampai dengan 312. Luffy versus
Gekko Moria. Di lautan tenang yang masih dilingkupi misteri, Luffy dan kawan-kawan dijebak oleh Shichibukai, Gekko Moria. Dengan buah iblis yang bisa mengendalikan bayangan, Gekko Moria punya cara unik untuk membuat kru bajak laut kuat. Luffy dan kawan-kawan juga bertemu anggota baru, seorang bajak laut tua yang telah berubah menjadi tulang belulang bernama Brook. Saat melawan Gekko Moria, Luffy berhasil mengumpulkan banyak bayangan dan menyerap kekuatan besar. Dalam sebuah babak yang menarik, Nightmare Luffy bangkit dan kelihatan sangat kuat hingga mampu mengalahkan zombie berukuran raksasa yang bernama Oars dengan sekali hantam. Peristiwa ini terjadi pada arc Thriller Bark pada episode 337 sampai dengan episode 381. Luffy versus Doflamingo. Pertarungan ini terjadi pada arc Dressrosa, yang dimana ini adalah salah satu rencana aliansi Luffy dan Law untuk menjatuhkan salah satu Yonko. Luffy dan Law berniat untuk menghancurkan pabrik Smile yang menjadi suatu bisnis antara Kaido dan Doflamingo, yang dimana jika pabrik tersebut dihancurkan, maka sumber kekuatan pasukan Kaido akan terhenti dan membuat Kaido marah terhadap Luffy. Dan Kaido akan memulai peperangan dengan Luffy. Namun, setelah mengetahui kebusukan dari Doflamingo yang menyengsarakan rakyat Dressrosa, Luffy pun bertekad untuk menghajar Doflamingo dan menyelamatkan negeri Dressrosa. Kekuatan Gear 4 Luffy pertama kali diperlihatkan pada saat pertarungan melawan Doflamingo. Dan Doflamingo juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana dia sudah mengaktifkan Awakening buah iblisnya. Doflamingo dikalahkan oleh Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no King Kong Gun. Arc Dressrosa terjadi pada episode 629 sampai dengan episode 746. Luffy versus Katakuri. Pertarungan ini bisa dibilang pertarungan terepik dan tersulit yang pernah dialami oleh Luffy. Pasalnya, dia bertarung dengan Katakuri, di mana Katakuri adalah komandan terkuat di pasukan bajak laut Big Mom, yang dimana Katakuri memiliki Kenbunsoku Haki yang sangat hebat dan memungkinkan dia melihat sedikit ke masa depan. Meski serangan Luffy sudah diberi Bousou Soku Haki, tak ada satu serangan pun yang dapat mengenai Katakuri. Hingga akhirnya Katakuri dapat terkena serangan Luffy karena dia sedang sangat marah saat dia dilihat sedang memakan donat oleh Luffy dan juru masak Katakuri, sehingga dia tak dapat mengendalikan Kenbunsoku Hakinya. Saat itulah Luffy mengetahui mengapa serangannya tak dapat mengenai Katakuri. Seiring berjalannya pertarungan mereka, Luffy secara perlahan bisa menyaingi Kenbunsoku Haki milik Katakuri dan pertarungan mereka pun mulai seimbang. Saat mereka berdua sudah hampir kehabisan tenaga, mereka berdua pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, yang dimana Luffy berubah menjadi Gear 4 Snake Man. Mereka bertarung dengan sangat sengit hingga akhirnya mereka mengadu jurus terakhir antara King Cobra milik Luffy melawan Zangief Mocha milik Katakuri, yang pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Luffy. Pertarungan epik mereka terjadi pada Arc Wall Cake pada episode 783 sampai dengan episode 877.
Yo, itulah akhir dari video kami. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Sekian dari kami, Break Anime, mohon undur diri. Terima kasih.